Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan izin kami untuk menyampaikan beberapa hal dengan hubungannya sekolah kami SMP Negeri 1 Sarang. Akan kami sampaikan beberapa hal yang hubungannya dengan Adiwiyata. Perlu kita ketahui bersama bahwa kesiapan kami untuk mengikuti lomba Adiwiyata dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang kita siapkan, termasuk diantaranya yang telah lama kita budayakan, bahwa sekolah kita telah membudayakan untuk senantiasa hidup sehat. Akan kita sampaikan beberapa hal, diantaranya profil sekolah. Sekolah SMP Negeri 1 Sarang memang keberadaannya jauh dari perkotaan, paling timur wilayah Kabupaten Rembang. Tepatnya kalau kita di jalan utama, Jalan Dendles, ini ke selatan sekitar 1 kilo. Tepatnya alamatnya Jalan Raya Pasar Sarang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Dalam lokasi demikian, perlu saya sampaikan tentang pemilikan tanah dan juga bangunan. Luas tanah yang luasnya sekitar 20.255 meter persegi merupakan milik dari pemerintah daerah, yang ditempati beberapa bangunan. Luas bangunan sekitar 4.252 meter persegi. Ini merupakan tempat yang sangat strategis bagi kita. Notabene bahwa dari animo masyarakat untuk sekolah di sini, insya Allah banyak yang berkeinginan ke sini. Dengan bukti bahwa sampai sekarang sudah sekitar 800 lebih dari siswa yang bersekolah di SMP 1 Sarang ini. Selanjutnya kita sampaikan bahwa kesiapan kami diantaranya adalah beberapa upaya. Diantaranya yang menjadi upaya sekolah Adiwiyata kami laksanakan dengan beberapa program. Diantaranya satu, untuk struktur kurikulum yang memuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jika kurikulum nanti harus masukkan beberapa poin tentang perlindungan lingkungan hidup. Yang kedua, tersedianya beberapa sarana dan prasarana yang mendukung juga tentang lingkungan hidup atau sekolah yang sehat. Yang ketiga, tercapainya penyelesaian terkait permasalahan lingkungan hidup. Ini masih banyak PR-PR di sekolah kami yang memang harus kita patuh dengan memberdayakan sarprasnya untuk ketua tim sarpras. Pembuatan dan pemeliharaan greenhouse ini juga nanti kita pacu juga, karena saat ini masih banyak kendala. Berikutnya adalah mendorong keikutsertaan dari komite sekolah, warga sekolah, termasuk diantaranya adalah wali siswa, sehingga nanti betul-betul dalam
dalam pembelajaran ini dapat didukung. Berikutnya adalah gerakan PBLHS, yaitu peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah. Ini meliputi 3 kegiatan. Di antaranya adalah perencanaannya, yang kedua pelaksanaannya dan pemantauannya, serta evaluasi yang telah dilaksanakan. Perencanaan gerakan PBLHS tersebut disusun atas dasar IDS, evaluasi diri sekolah, sehingga apa yang ada di kekurangan-kekurangan dari IDS itu yang nanti dievaluasi dan akhirnya untuk segera dibenahi. Berikutnya juga masalah hasil identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup yang nantinya jelas akan memuat potensi lingkungan hidup sekolah, masalah lingkungan sekolah, serta ketahanan sekolah. Dari situ akan mengikut sertakan dalam penyusunannya. Di antaranya adalah dari komite, dari orang tua siswa, juga dari bapak atau ibu guru, serta dari bapak kepala sekolah. Nah, itu semua nanti akan diintegrasikan dalam dokumen-dokumen KTSP dan RPP, serta menjadi dasar dalam penyusunan rencana kegiatan jangka menengah dan juga rencana kegiatan anggaran sekolah. Dalam pelaksanaannya, untuk kegiatan PBLHS meliputi kegiatan-kegiatan diantaranya dalam pembelajaran, juga ekstrakurikuler dan pembiasaan diri yang mengintegrasikan penerapan perilaku ramah lingkungan hidup atau PRLH di sekolah. Penerapannya PRLH untuk masyarakat sekitar dalam membentuk jejaring kerja dan komunikasi dan kampanye publikasi gerakan PBLHS yang membentuk dan memberdayakan kader-kader ahli nyata. Pembelajaran pada mata pelajaran ekstrakurikuler, pembiasaan diri, dan mengintegrasikan penerapan perilaku ramah lingkungan hidup di sekolah meliputi aspek kebersihan, fungsi, sanitasi, drainase, pengelolaan sampah, penanaman dan pemeliharaan pohon tanaman atau tanaman, serta konservasi air, konservasi energi, dan inovasi terkait penerapan PRLH. Sekolah sehat merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang usaha untuk mewujudkan masyarakat sehat. Berdasarkan undang-undang tersebut, sekolah memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi warganya. Maka baik buruknya kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan dalam proses pembelajaran semata, namun dipengaruhi oleh faktor kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Kondisi sekolah akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik peserta didiknya. Peserta didik yang sehat secara fisik tentunya akan lebih mampu berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, sehingga mengimplikasi positif pada prestasi akademiknya. Dengan adanya sekolah sehat sangat bermanfaat bagi warga sekolah, juga orang tua dan masyarakat sekitarnya. Mereka akan terbiasa pada pola hidup sehat dan warga sekolah juga bisa mengembangkan potensi akademik. Harapan dari kami sebagai warga SMP Negeri 1 Sarang, diharapkan
nanti dengan Adiyata ini akan bisa dimanfaatkan oleh warga sekolah itu sendiri, oleh masyarakat, oleh orang tua, sehingga pola hidup atau budaya hidup sehat akan terbiasa dan dibiasakan tidak hanya di sekolah saja, namun di masyarakat dan dibudayakan di masyarakat itu sendiri. Demikian sekelumit yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Nah, kita akhiri kalam. Bila taufik wal hidayah wa ridho wa inayah ihdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.